Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najana Susilo, NIM 19030208. Saya akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah terdapat 3 macam, yaitu yang pertama sistem difusi, yaitu yang terjadi pada invertebrata rendah seperti paramecium, amoeba maupun hydra. Yang kedua, sistem peredaran darah terbuka, yang mana dalam peredarannya darah tidak selalu berada di dalam pembuluh darah. Lalu yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup, yang mana dalam peredarannya darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Sistem peredaran darah ikan cukup sederhana, terdiri dari pembuluh jantung, darah, dan pembuluh darah. Alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung ikan adalah struktur otot sederhana yang terletak di belakang insang. Jantung tertutup oleh membran perikardial atau perikardium. Jantung ikan terdiri atas 2 ruangan, yaitu atrium dan ventrikel. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, yang artinya hanya terdapat satu jalur sirkulasi peredaran darah, berawal dari jantung, kemudian darah menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan berbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang langsung menuju ke jantung. Darah memberi bahan materi dengan perantaraan difusi melalui dinding yang tipis dari kapiler darah dan kembali ke jantung melalui pembuluh yang kedua. Seri pertama dinamakan sistem arteri dan seri kedua disebut sistem vena. Ada 3 bentuk saluran darah. Yang pertama, arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang aliran darahnya menjauhi jantung atau saluran yang dilalui darah yang keluar dari insang dan menuju ke bagian-bagian tubuh. Biasanya membawa darah yang kaya dengan oksigen ke seluruh bagian tubuh. Kemudian yang kedua, ada vena. Vena adalah pembuluh darah balik yang aliran darahnya menuju ke jantung. Struktur vena sama halnya dengan arteri, namun mempunyai dinding yang lebih tipis dan rongga yang lebih besar dibanding arteri pada ukuran diameter yang sama. Dinding vena umumnya berkontraksi secara aktif, tidak hanya mempertahankan tekanan darah dalam sistem vena, tetapi juga untuk memompakan darah dari dinding ke jantung. Dan yang ketiga adalah kapiler. Kapiler adalah bagian percabangan saluran darah yang merupakan tempat terjadinya pertukaran zat atau gas nutrien antara darah dengan jaringan atau sel. Ada 3 macam kapiler darah, yaitu kapiler kontinu, kapiler berpori, dan kapiler diskontinu. Sekian penjelasan mengenai sistem peredaran darah pada ikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.